wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Resardi dari kelas B Angkatan 2024 jurusan Ekonomi Pembangunan, ingin menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa. Sejarah Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia menurut Ahmad dan Alex, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam rumpunan bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar sangat mudah dimengerti, ekspresif, memiliki toleransi kesalahan yang sangat besar, dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan oleh penggunanya. Awal mula penemuan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Soekarno tidak memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya merupakan bahasa mayoritas pada saat itu sebagai dasar bahasa Indonesia, tetapi beliau memilih bahasa Indonesia yang didasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Meskipun begitu, bahasa Melayu yang kemudian dinamai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda itu belum sepenuhnya disahkan menjadi bahasa nasional. Saat itu bahasa Indonesia masih berstatus sebagai bahasa persatuan sampai akhirnya diresmikan sebagai bahasa nasional sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Sebagai bahasa yang berasal dari penduduk yang bukan mayoritas, dapat dikatakan bahasa Indonesia berkembang dengan baik. Fisman Smedon 2003 menyebut proses penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bangsa nasional sebagai sebuah proses yang ajaib di mana penutur yang bukan penutur asli bahasa tersebut sukses diyakinkan untuk menerima bahasa Indonesia yang bukan merupakan bahasa ibu mereka menjadi bahasa pemersatu dan bagian dari identitas mereka. Setelah itu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terdapat beberapa poin. Yang pertama itu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan para pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan pasal 36 Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pasal 44 ayat 1 salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah adanya tenaga dan buku bahasa Indonesia sebagai penutur asing. Bagian B, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Butir ketiga yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional
yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Ada semboyan yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Semboyan tersebut menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi salah satu simbol jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia karena dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara memiliki banyak keberagaman. Keberagaman bahasa merupakan dampak dari ragamnya suku, ras, etnis, golongan dapat dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dinyatakan sebagai identitas nasional melalui Kongres Pemuda dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga menjadi identitas nasional karena digunakan dalam banyak kegiatan formal seperti pertemuan, pidato, seminar, dan lain-lain. Bagian C. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Hal tersebut dapat diamati dari bangsa Indonesia mempunyai berbagai adat, budaya, suku, dan bahasa daerah, namun tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan berkaitan dengan kegiatan dalam administrasi kenegaraan, upacara kenegaraan, dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.